Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelku Khoir. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak. Dan ini adalah video aktivitasku sehari-hari ya teman-teman. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Untuk kali ini aku ingin berbagi resep bumbu dasar ya teman-teman. Ini adalah bumbu yang sehari-hari aku gunakan untuk masakan di rumah, seperti jangan sop, jangan bobor, jangan santan, ataupun yang lain-lainnya seperti eseng-eseng, bahkan nasi goreng. Kalau nasi goreng tinggal kasih bumbu tambahan seperti penyedap pastinya, terasi. Kalau ingin sedikit rasa, kasih saja merica bubuk secukupnya ya teman-teman. Untuk bumbu jangan sop, aku tidak terlalu banyak bahan tambahan. Aku hanya menambahkan sedikit merica, juga gula plus garam. Kalau untuk jangan santan dan bumbu Bali, hanya tinggal tambahkan cabai merah. Kalau untuk bobor tidak usah dikasih apa-apa ya teman-teman. Itu saja sudah cukup, atau bahkan mentahan saja juga sudah cukup kalau jangan bobor ya teman-teman. Itu tergantung seleranya saja. Kalau di rumahku itu biasanya aku kasih bumbu ini saja juga sudah cukup. Tinggal seleranya teman-teman saja dikasih penambah bumbu yang lain atau bumbu pelengkap yang lain. Kalau di rumahku bumbunya memang yang simpel-simpel saja, jadi menurutku ini saja sudah sangat membantu. Resep yang aku gunakan ini bisa sampai 1 bulan ya teman-teman. Itu tergantung kebutuhan juga jumlah orang yang ada di rumah. Racikan yang aku gunakan: setengah kilo bawang merah, 1/4 bawang putih, setengah on kemiri, minyak secukupnya. Kalau aku sekitaran 200 ml ya teman-teman. Itu tergantung teman-teman saja maunya banyak minyak atau tidak. Kalau aku segitu saja sudah cukup, karena sebenarnya kalau banyak minyak itu juga bagus agar matangnya merata, juga tahan lama ya teman-teman. Apalagi kalau kita disimpan di freezer. Aku selalu menyimpannya di freezer, dan kebetulan karena freezerku itu menggunakan tidak terlalu tinggi suhunya, hanya di sekitaran dingin atau kadang hanya sangat dingin. Jadi waktuku membutuhkan, aku tidak perlu menggunakan banyak tenaga untuk menyendoknya. Diamkan beberapa saat, setelah itu aku menggunakan sendok yang bersih. Karena kalau kita menggunakan sendok yang telah digunakan atau kotor, nanti mudah berjamur dan mudah busuk ya teman-teman. Sama juga simpan di dalam wadah yang kedap udara. Kalau kita menyimpannya itu di tempat yang terbuka, tidak ada penutupnya, pasti itu akan mudah menyebar bau bumbunya ya teman-teman, dan itu akan merusak beberapa makanan yang ada di sampingnya, juga rusak bumbu itu sendiri. Jadi teman-teman harus menyimpannya dengan cara yang tepat agar bumbu bisa bertahan lama. Dan setelah kita mengambil bumbu itu secukupnya, lebih baik cepat-cepat dimasukkan lagi ke dalam freezer agar suhunya tidak terlalu turun, supaya bumbunya tidak cepat rusak atau busuk. Tahapan yang pertama, ini aku sekalian untuk cuci-cuci ya teman-teman, karena tadi ada sedikit cucian. Untuk yang pertama, kemirinya bisa disangar dulu agar matang ya teman-teman. Karena nanti kalau tidak disangar, menurutku rasanya kurang enak. Jadi sangar dulu kemirinya dengan api yang sangat kecil agar tidak mudah gosong. Setelah kemirinya itu disangar, semua bahan bisa dicampur kemudian di blender. Waktu memblender teman-teman bisa menggunakan air ataupun minyak. Kalau aku terbiasa menggunakan air, jadi aku gunakan air. Kalau teman-teman biasanya memblender bumbu dengan minyak, nggih monggo silakan menggunakan minyak.
Nah, itu menurutku tidak ada pengaruhnya ya teman-teman. Nah, aku menggunakan air, jadi waktu menggongsongnya atau memasaknya itu keringkan dulu agar airnya menghilang atau meresap. Jadi waktu kita masukkan minyak tidak terlalu banyak meletup-meletup. Jadi usahakan kalau menggunakan air waktu memasaknya harus benar-benar tidak ada kandungan air ya teman-teman. Waktu memasaknya teman-teman bisa menggunakan api sedang sampai api besar, tapi jangan terlalu yang besar sekali, hanya menggunakan yang besar karena kita tujuannya untuk menghilangkan air yang terkandung tadi waktu kita memblendernya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan api besar, tapi jangan lupa ya, jangan digosok terus atau diaduk, jangan ditinggal. Nanti kalau ditinggal gosong, wah kita tidak jadi masak nantinya. Apalagi sekarang bumbu-bumbu sedang naik ya teman-teman di daerahku. Kalau di daerah teman-teman bagaimana? Kalau di daerahku itu sangat naik, jadi aku buat bumbunya itu tidak terlalu banyak, hanya separuh saja dari yang biasanya aku buat. Teman-teman juga bisa lihat ini, aku menggunakan api yang sedang, letupannya masih terlihat di kamera ya teman-teman. Kalau di kenyataannya sebenarnya ini sedikit besar, kalau terkena tangan juga bisa panas. Ini aku sekalian dibantu adikku ya, jadi alhamdulillah ada bantuan dari adik karena kebetulan hari ini keponakanku posyandu, jadi seharian ini dia ada di sini. Video ya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat sudah airnya sudah sangat berkurang banyak. Aku menambahkan minyak itu tidak langsung 200 ml itu ya teman-teman. Teman-teman bisa menambahkannya sedikit-sedikit tergantung dengan bagaimana nanti bumbunya. Kalau kurang ya kita tambahkan, kalau tidak ya secukupnya saja. Minyak aku tidak menakarnya karena menurutku minyak itu bisa tergantung orangnya saja. Kalau sebenarnya Pak suami itu tidak terlalu banyak suka bumbu yang berminyak, jadi tergantung bagaimana orang yang ada di rumah seleranya ya teman-teman. Usahakan waktu mengaduk-ngaduknya, aduk dengan rata, jangan sampai ada yang gosong di bawah. Karena menurutku kalau sampai ada yang gosong di bawah itu sudah rasanya sedikit ada perubahan. Jadi jangan sampai ditinggal, gosok terus. Memang ini membutuhkan waktu yang lama, tapi untuk mempersingkat waktu setiap harinya ini benar-benar membantu ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ragu, teman-teman jangan terlalu banyak dulu waktu mencoba. Teman-teman bisa menggunakan separuhnya resep untuk mencobanya dulu. Kalau merasa enak ya monggo silakan dilanjutkan, kalau tidak tidak apa-apa. Ini hanya berbagi sedikit resep yang sangat bermanfaat untukku sehari-hari. Setelah matang, bagaimana cara melihat itu bumbu sudah matang atau tidak? Pasti tercium aroma, juga warnanya sudah kecoklatan. Pasti minyaknya itu sedikit keluar ya teman-teman kalau dia sudah matang. Dan dengan di aduk-aduk ini sudah terasa berbeda, tidak seperti yang awal-awal ya teman-teman. Dia sudah mudah jatuh dan tidak lengket seperti yang awal tadi bumbu setelah di blender. Setelah bumbu matang, matikan kompor, diamkan agar dingin, setidaknya asapnya benar-benar menghilang, baru dimasukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Setelah benar-benar dingin, baru aku menutupnya, baru aku masukkan ke dalam freezer. Kalau tidak dingin, aku tidak akan menutupnya dan tidak akan aku taruh di dalam freezer ya teman-teman, agar tidak merusak bumbunya. Untuk video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
dan semoga video ini bermanfaat untuk semua teman-teman. Dan jika ada pertanyaan silahkan saja komen di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.